Kalau mengenai naturalisasi Mas Silger, ibunya orang Manado. Ya, Eliano ibunya orang Maluku. Bahkan ibunya masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Ada sebuah video hari ini baru terlihat ketika Mas Silger bermain dengan klubnya, tiba-tiba ada yang bawa bendera merah putih, lalu dia ambil bendera merah putihnya, dia foto. Nah, itulah nasionalisme. Ya, kita tidak bisa melihat nasionalisme itu karena tentu posisi yang hanya menjadi sebuah kontroversi. Dan saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudisme, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah, dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Nah, kebetulan memang sekarang FIFA Matchday-nya sudah tidak ada. Artinya ya kita harus respect kepada klub yang tentu mereka bermain. Nah, disitulah kita mencari cara yang sesuai dengan aturan, jadi bukan di luar aturan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Ya, kita tidak ada yang spesial, semua kita hormati secara hukum, baik hukum yang ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Itu. Nah, oke pemirsa, banyak di kolom komentar ya yang meminta saya untuk mengomentari soal Rocky Gerung dan Bung Toel dalam konteks politik mereka di sepak bola. Nah, pertama yang saya akan bahas terlebih dahulu, seberapa paham Rocky Gerung soal sepak bola itu sendiri. Rocky Gerung yang kita ketahui bersama bahwa beliau adalah seorang akademisi yang pernah mengajar filsafat di Universitas Indonesia selama 15 tahun. Dalam lingkup pendidikan memang kiprahnya Rocky Gerung ya itu sudah tidak diragukan lagi, sama sekali tidak diragukan lagi pemirsa. Lalu bagaimana dengan olahraga, khususnya sepak bola? Nah, ini yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama pada konten kali ini. Dari yang saya baca pemirsa, untuk sepak bola ternyata Rocky Gerung itu tidak ada rekam jejak yang menampilkan dirinya sebagai pengamat maupun aktif dalam lapangan hijau, sama sekali tidak ada. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kritikan Rocky Gerung terkait naturalisasi timnas itu kurang kuat argumennya. Ya, karena tidak memiliki riwayat sebagai sosok yang paham betul terhadap sepak bola itu sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa Rocky Gerung itu kok masih mengomentari sepak bola yang bukan bidangnya? Ya, jawabannya pertama, di mana ada Pak Jokowi, disitulah ada Rocky Gerung. Ya, walaupun Pak Jokowi sendiri sudah menjawab sih akhir-akhir ini, jangan kait-kaitkan politik praktis dengan sepak bola. Ya, Rocky Gerung itu tidak mau mirsa ya, tidak mau kinerjanya Pak Jokowi itu harum atau diapresiasi oleh seluruh rakyat. Buktinya sepak bola sekarang ya kan sudah mulai berprestasi, dunia bahkan sudah menyoroti, bahkan tak jarang media-media luar negeri mengupload perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Nah, berkembangnya timnas Indonesia, FIFA tahu dan rakyat pun tahu kalau itu juga tidak lepas dengan peran Presiden Jokowi yang bekerja sama dengan Pak Erick Thohir, termasuk hadirnya pemain naturalisasi, pemberantasan mafia bola, sepak bola Indonesia terhindar dari banned FIFA usai tragedikan Juruhan. Dunia itu tahu bahwa itu semua tidak lepas dengan peran seorang Presiden Joko Widodo. Nah, Rocky Gerung itu berusaha untuk menutupi itu semua, toh walaupun itu menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2, di mana ada makanan yang dilihat lalat, nah disitulah lalat berdengong. Rocky Gerung namanya memanfaatkan timnas untuk mencari perhatian. Setelah akhir-akhir ini sudah tidak ada bahan untuk mengomentari Pak Jokowi. Semakin besar kontroversi dia, maka semakin dia menjadi sorotan atau pusat perhatian publik. Ya, termasuk menonton video di channel dia. Mari kita lihat terlebih dahulu pemirsa. Nah ya, yang satu ini pemirsa adalah simbol lokal pret, dan yang satu ini pemirsa adalah simbol kampret. Keduanya adalah simbol oposisi. Sama-sama mengeluarkan komentar pedas terhadap penguasa karena memiliki idealisme yang tinggi. Dan mereka berdua menjadi tenar ya karena itu. Meskipun orang berkata apa kontribusi mereka bagi Indonesia selain memicu perdebatan. Saya tidak terlalu mengetahui pandangan dan analisa dari Bung Toel dan Bung Rocky Gerung, namun saya rasa beliau mengambil pilihan B di antara dua pilihan.
terhadap kontroversi akhir-akhir ini. Yang pertama A, realistis, yang B, idealis. Nah, Rocky Gerung dan Toel itu mengambil yang B, yang idealis, tetapi supporter dari Erick Thohir itu mengambil pilihan yang A, yaitu realistis. Artinya, biarkan naturalisasi itu berjalan semakin banyak sebagai solusi jangka pendek, karena secara realistis ini jalan terbaik untuk berprestasi di jangka pendek dan seterusnya. Ini juga supaya pemain lokal berbenah agar terpacu untuk bersaing dengan pemain luar. Ya, karena Indonesia bisa lolos ke kompetisi internasional bahkan Piala Dunia, dan dengan naturalisasi maka pemain lokal dan fans lokal akan terpengaruh oleh budaya sepak bola luar yang sudah maju yang dibawa oleh pemain naturalisasi. Indonesia juga berbuat baik pastinya dalam memulangkan pemain asing berdarah Indonesia yang gagal menembus skuad negara sepak bola besar. Sehingga semakin banyak, maka Indonesia tentunya pasti akan dicari-cari oleh pemain kelas dunia. Kemudian Liga Indonesia mau tidak mau akan terpacu nantinya meningkatkan kualitas. Supaya kenapa? Supaya kelasnya bisa menampung pemain naturalisasi itu. Ya, nanti perlahan-lahan secara jangka panjang, ya kan, naturalisasi kita itu pasti akan berkurang mirsa, setelah pembinaan usia dini dan kompetisi Liga Indonesia sudah semakin baik tentunya. Nah, kemudian terkait resiko, tidak ada jaminan bahwa naturalisasi itu akan berkurang seiring kesuksesan, malah akan menjadi candu nantinya pastinya. Lihat timnas Eropa, terutama Prancis, malah semakin sukses mereka, semakin banyak yang minat dinaturalisasi dan semakin menjadi sorotan dunia. Nah, Rocky Gerung dan Bung Toel dan teman-temannya itu kan mengambil pilihan B, yaitu idealis. Mereka berdua dan teman-temannya berharap agar Sintayong gagal dan Erick Thohir yang suka berburu pemain naturalisasi itu juga gagal, sehingga sistem kembali reset. Lalu PSSI kemudian keinginan mereka menunjuk pelatih Indra Safri atau pelatih lokal yang lebih menyukai pemain lokal sebagai pelatih timnas, atau menunjuk pelatih asing yang tidak terlalu doyan mencari pemain naturalisasi. Nah, meskipun prosesnya lama dan perlu lebih bersabar untuk sukses, namun yang penting kata mereka, bagi mereka tetap menjaga marwah alami timnas Indonesia walaupun diinjak-injak oleh negara lain. Ya, terkait resiko dari plan B, kalau tidak sukses sekarang, apakah ada jaminan bahwa proses jangka panjang akan berhasil dengan melewatkan kesempatan berprestasi di Piala Asia, bahkan menembus Piala Dunia untuk hari ini? Kalau Indonesia gagal lagi bahkan di tangan Sintayong, apa yang dapat menggairahkan dan mendorong timnas Indonesia dan Liga Indonesia untuk menjadi lebih baik? Saya rasa itu tidak mungkin ada jawabannya dari mereka berdua dan para gerombolan-gerombolannya. Kritikannya mereka, Bung Toel, Rocky, dan teman-temannya itu lebih mencari kesalahan-kesalahan dan menjadi oposisi penuh STY dan pemerintah. Apapun yang dilakukan STY pasti akan selalu dicari kesalahannya. Dia bilang Indonesia butuh piala, butuh trofi. Kalaupun nanti dapat piala, dia pasti akan cari alasan lagi. Misal menangnya dengan cara pakai pemain diaspora semua dan lain sebagainya. Ada satu hal yang dia komentari tentang AFC U23 Asian Cup ya kemarin, yang menurut saya itu hal yang paling bodoh yang pernah saya temui. Nah, pada video debat Justin dan Toel yang ini ya, di menit 2-50-an, Toel itu bilang kepada Justin harus dites katanya. Harus dites, harus di-challenge memainkan Nathan, tidak memainkan Nathan. SD itu nanti bisa apa? Nah, dan Justin menyadari dan langsung bilang kepada Toel, STY tidak mau ambil resiko. Dijawab lagi oleh Toel, kalau target sudah tercapai, masuk perempat final, jadi tinggal mainkan pemain cadangan untuk mengetes kemampuan STY. Kan begitu kata Toel. Nah, bagi saya ini pernyataan tertolol yang pernah ada di dunia sepak bola. Kalau semua tim punya mental kayak Toel, gak akan ada yang namanya Leicester City juara EPL 2015-2016, dan gak ada Yunani menjuari Euro 2004. Dan gak ada ceritanya Bayer Leverkusen yang menjuari Bundesliga musim kemarin, karena ketika mencapai target masing-masing mereka bakal tidak serius memainkan pertandingan sisanya dan cuma jadi ajang mengetes kemampuan. Kurang tolol apa coba Bung Toel? Masa itu yang harus kita ikuti? Pada kenyataannya Indonesia lolos ke semifinal dan beliau pun tetap tidak puas. Toel tidak puas, Rocky Gerung tidak puas, teman-temannya tidak puas. Saya sampai sempat berpikir jangan-jangan Toel itu bukan singkatan dari Tommy Willy, tetapi adalah tolol dan bawel, karena hanya itu kontribusi yang bisa dia lakukan di dunia sepak bola. Dan melihat kiprah beliau belakangan, saya jadi teringat pepatah kuno di era John Roy ya.
Jangan membuat orang bodoh itu menjadi terkenal. Ya kira-kira seperti itu bagi mereka. Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara, dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul. Ya seperti apa komentar kalian pemirsa, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam olahraga, salam NKRI.